Petualangan empat anak kucing. Di dalam sebuah kotak kardus hangat berlapiskan kain putih, lahirlah empat anak kucing mungil dari seekor induk kucing betina yang penuh kasih. Tiga dari mereka adalah jantan, seekor berbulu abu-abu muda, satu berwarna oranye kemerahan, dan satu lagi berwarna putih bersih. Si bungsu, satu-satunya betina, berbulu belang tiga dengan pola unik dan tatapan penasaran yang tajam. Minggu 1-2, keempat anak kucing ini masih buta dan tuli. Mereka hanya bisa merangkak pelan-pelan, mencari induk mereka untuk menyusu. Mereka belum mengenali dunia, namun kehangatan tubuh satu sama lain menjadi penghibur dalam kegelapan. Si belang tiga, meski paling kecil, tampak paling aktif dalam bergerak. Minggu 3-4, mata mereka mulai terbuka satu persatu. Dunia yang samar mulai terlihat, wajah ibunya, cahaya dari luar kotak, dan tentu saja saudara-saudaranya. Mereka mulai belajar berdiri dan berjalan, meski sering terjatuh. Si oranye mulai menunjukkan sifat pemimpin. Ia sering menjadi yang pertama mencoba keluar dari tempat tidur. Si abu-abu tampak kalem, sementara si putih suka memanjat kain dan berguling-guling. Si belang, ia mulai mengejar ekor saudara-saudaranya. Minggu 5-6, kini mereka mulai bermain lebih aktif. Gigit-gigitan manja, saling kejar, dan mencakar-cakar mainan dari gulungan kertas yang disiapkan pemilik mereka. Mereka juga mulai mengenal makanan padat. Tiga anak jantan tumbuh besar dan kuat. Tetapi si belang tetap yang paling cerdik. Ia cepat belajar menggunakan litter box dan bahkan mulai memanjat kardus untuk melihat dunia luar. Bulan kedua-tiga, keempatnya kini lincah, penuh rasa ingin tahu. Mereka mulai menjelajah rumah. Si oranye paling suka tidur dekat jendela. Si abu-abu jadi teman bermain anak-anak di rumah. Si putih sangat manja, suka digendong. Dan si belang, ia tetap paling petualang, suka masuk lemari dan sembunyi di bawah sofa. Bulan keempat dan seterusnya, kini mereka tak lagi anak-anak. Mereka tumbuh menjadi kucing remaja yang sehat. Bulan ke-5-6, hari-hari mereka dipenuhi petualangan kecil. Pagi hari dimulai dengan mengejar bayangan sinar matahari yang menembus jendela. Kadang, ada daun jatuh dari pohon yang tertiup angin, langsung dijadikan mainan seru. Mereka sudah mulai memahami batasan, mana yang boleh dicakar, mana yang tidak. Tapi sesekali, ada tirai yang jadi korban. Sang yang paling berani mulai mencoba memanjat meja. Yang lainnya tak mau kalah, ikut meniru. Tak lama kemudian, mereka semua sudah bisa melompat dari lantai ke sofa dengan satu lompatan ringan. Bulan ke-7-9, mereka tumbuh makin besar, otot-otot mulai terlihat, dan bulu jadi lebih tebal dan halus. Meski begitu, semangat bermain tak pernah luntur. Mereka sudah mengenali suara mangkuk makanan diisi, tahu kapan waktu tidur pemiliknya, dan suka duduk diam menonton hujan di balik kaca. Salah satu dari mereka menunjukkan ketertarikan pada suara. Setiap kali mendengar musik lembut, tubuhnya langsung relaks dan matanya perlahan terpejam. Yang lain lebih senang berburu, mengejar serangga kecil yang masuk ke rumah. Bulan ke-10-12, setahun telah berlalu. Mereka sudah dewasa, tapi tetap menyimpan sisi anak-anak. Ikatan di antara mereka sangat kuat. Meski kini mereka punya tempat tidur sendiri, mereka lebih suka berdesakan di satu selimut, seperti dulu di dalam kardus kecil. Mereka tak hanya menjadi penghuni rumah, tapi juga bagian dari keluarga. Setiap individu punya kepribadian unik, satu penuh semangat, satu lembut dan tenang, satu penasaran tanpa henti, dan satu lagi penuh perhatian. Kini mereka bukan lagi empat anak kucing, tapi empat sahabat yang tumbuh bersama, saling melindungi dan mengisi hari-hari dengan kehangatan dan tawa. Waktu boleh berlalu, tapi kenangan tentang masa kecil mereka tetap hidup di setiap sudut rumah. Masa dewasa, hidup bersama dan cerita baru. Setelah melewati masa kecil yang penuh kehangatan dan tawa, keempat kucing kini tumbuh menjadi dewasa. Tubuh mereka lebih besar, gerak-gerik lebih tenang, tapi semangat bermain masih belum padam sepenuhnya. Mereka sudah bisa membedakan waktu makan, waktu bermain, dan waktu istirahat. Suatu hari, pemilik mereka mencoba memberikan sesuatu yang baru, tongkol jagung. Tanpa diduga, dua dari mereka sangat penasaran. Mereka mencium, menjilat, lalu menggigit pelan. Bukan karena lapar, tapi karena rasa ingin tahu. Yang berwarna putih tampak lebih tertarik, menggigit lebih banyak, sedangkan yang jingga hanya mencicipi sebentar, lalu menatap seolah bertanya. Ini makanan kucing? Kehidupan mereka berubah, tak lagi sekadar bermain dan tidur. Mereka kini lebih akrab dengan manusia. Salah satu kucing sering mengikuti kemanapun pemiliknya pergi di rumah. Yang lain suka duduk diam di dekat kaki, hanya untuk menemani.
Ada pula yang memilih tidur di tempat tinggi, lemari atau rak buku, seakan ingin menjaga rumah dari atas. Hari-hari yang berulang, tapi tak pernah membosankan, pagi hari adalah waktu favorit mereka. Saat sinar matahari mulai masuk dari jendela, mereka akan duduk berjajar menikmati hangatnya cahaya. Kadang mereka saling menjilati sebagai bentuk kasih sayang. Kadang mereka hanya duduk diam, menikmati kehadiran satu sama lain. Mereka juga mulai punya peran masing-masing. Yang putih menjaga dapur, selalu mengecek suara bungkus makanan. Yang jingga mengawasi halaman, waspada terhadap kucing lain yang lewat. Yang abu-abu jadi penjelajah, sering ditemukan di sudut rumah paling terpencil. Dan yang belang, seperti biasa, masih penasaran pada segalanya. Ikatan yang tak terputus, meski mereka kini tak selalu tidur berdampingan, ikatan di antara mereka tetap kuat. Jika salah satu sakit, yang lain akan menjaganya. Jika satu menghilang sementara, sisanya akan mencarinya. Mereka bukan sekadar saudara, mereka adalah keluarga. Hari-hari di masa dewasa, petualangan dan kedekatan, hari demi hari berlalu, dan rumah itu tak lagi sunyi. Suara langkah kaki lembut, bunyi cakaran kecil di lantai, dan dengkuran tenang saat sore tiba menjadi bagian dari irama kehidupan keluarga kecil ini. Mereka tak pernah jauh dari manusia yang merawat mereka. Salah satu dari mereka kini punya kebiasaan baru, menunggu di depan kamar setiap pagi, duduk diam hingga pintu terbuka, lalu ikut naik ke tempat tidur hanya untuk tidur ulang. Yang lain suka duduk di depan pintu kamar mandi, seperti penjaga istana, tak peduli pagi atau malam. Kebiasaan-kebiasaan unik, meski saudara sekandung, masing-masing punya kebiasaan sendiri. Si putih senang mengejar sinar laser. Tapi berhenti seketika ketika sadar itu tak bisa ditangkap. Lalu menatap kesal, seolah berkata, "Kenapa kamu menipuku lagi?" Si jingga selalu lapar. Apapun yang manusia pegang, nasi, jagung, ikan, bahkan biskuit, selalu dicium dulu. Kadang diminta dengan tatapan memohon, kadang langsung dicolek paksa. Si abu-abu jarang bersuara, tapi paling sering ditemukan menyelinap ke bawah sofa atau ke tempat cucian. Senang sekali bersembunyi dan membuat manusia bingung mencarinya. Si belang masih seperti dulu, penasaran. Paling pertama melihat keluar jendela kalau ada suara aneh, paling suka mengejar kupu-kupu yang masuk rumah, dan sering tidur di kardus kosong, seperti mengenang masa kecil. Ikatan mereka yang tetap kuat, meski sudah dewasa, mereka masih sering saling menjilati kepala satu sama lain, atau tidur berdempetan di sudut hangat rumah. Kadang, mereka berebut tempat, saling pukul manja, tapi tak pernah berkelahi sungguhan. Dan saat malam tiba, mereka semua kembali berkumpul di ruang tengah, melingkar bersama, tenang dan damai. Momen tak terlupakan, suatu hari, listrik padam dan rumah jadi gelap. Saat itu, keempat kucing ini justru tampak lebih tenang dari manusia. Mereka duduk bersama di depan pintu, menatap keluar, ke arah langit yang gelap tapi